Ya, ketika hal tersebut terjadi, kemudian jangan sampai menghalangi kita dari mulazamah di hadapan beliau, di hadapan guru-guru kita, atau mengambil akidah yang baik dari mereka. Kita tahu guru-guru kita, masyayikh kita, ustaz kita, mereka memiliki akidah yang lurus insyaallah, ya, mereka memiliki akhlak yang baik, maka kita ambil. Adapun satu hal atau lebih dari mungkin tindak tanduk mereka yang terkadang kurang cocok dengan hati kita, maka jangan sampai itu menjadikan diri kita menjauh dari mereka. Kemudian beliau menasihati wa yata'awwalu af'alahu allati yadhharu anna shawab khilafuha ala ahsani ta'wil. Dan hendaknya penuntut ilmu kita semuanya terhadap guru-guru kita berusaha untuk mentakwil, ya, maksudnya yaitu menafsirkan, mengartikan, memahami bahwa perbuatan-perbuatan yang tampak seakan-akan kebenaran itu adalah berbalikan dari sikap mereka, ya kita tafsirkan dengan sebaik mungkin, kita pahami dengan sebaik mungkin. Ya, kalau memang benar-benar akhirnya bahwasanya itu kekeliruan, ya sudah. Kalau seandainya kita bisa memberikan masukan yang baik pada mereka, maka berikan masukan. Kalau bisa memberikan nasihat pada mereka, maka berikan, karena agama ini adalah nasihat, dan nasihat bukan hanya dari satu sisi, ya, termasuk di tengah keluarga kita bukan hanya dari satu sisi. Memang sering nasihat itu dari orang tua kepada anak-anaknya, sawalala, ya. Tapi bukan berarti anaknya tidak boleh memberikan nasihat kepada orang tuanya, ya, boleh, tentu saja, sangat boleh, sangat boleh. Demikian pula yang memberi nasihat pada kita adalah guru-guru kita, tapi bukan berarti kita tidak boleh memberikan nasihat pada mereka atau memberikan masukan pada mereka. Sangat boleh. Kesempatan itu sangat terbuka lebar. Kalau memang perbuatannya benar-benar keliru. Wa yabda'u huwa, karena gini ikhwas sekalian, terkadang ada hal-hal yang kita belum bisa memahami, setelah beberapa tahun berlalu kita baru bisa memahami apa yang mereka lakukan. Ya, terkadang syabab atau anak kecil sebelum dia sampai usia dewasa atau demikian pula syabab yang belum sampai tua, maka dia melihat perbuatan orang tuanya atau nasihat orang tuanya, bisa jadi gurunya kok seperti ini, tidak cocok dengan saya, ya. Setelah dengan berlalunya waktu, maka akan tampak bahwasanya dia yang keliru, dia yang salah. Ternyata gurunya dulu yang benar, orang tua dulu ternyata benar, ya, orang tua saya ternyata benar ketika menasihati saya seperti ini, karena mungkin saya pada saat itu jauh, ya, dari ilmu atau sebab-sebab yang lainnya, akhirnya tidak mau menerima. Ya, akan berlalu hal seperti itu, ya, bahkan, ya, ketika antum usia 30 menuju 35, 35 menuju 40, 40 menuju 45, antum akan melewati fase-fase seperti itu, ya. Ternyata apa yang disampaikan atau sikap guru saya, ustadz saya, syekh saya dulu seperti ini, sekarang saya baru bisa memahaminya. Ini sesuatu yang wajar, karena di antara manusia, termasuk kita para thalabatul ilmi, ada yang cepat matangnya, ada yang lambat, ada yang cepat paham, ada yang lambat, ada yang cepat sadar, ada yang lambat. Itu sesuatu yang wajar, ya, sangat manusiawi antara satu dengan yang lainnya, seperti itu, ya. Ada yang butuh proses sebentar, ada yang tidak. Sebagaimana seseorang ada yang mendapatkan hidayah dalam hitungan detik, menit, ada yang butuh untuk mendapatkan hidayah butuh apa? Waktu yang lama, ya. Terkadang kita di antara asatidzah cerita satu sama lain, cerita-cerita orang mendapatkan hidayah bagaimana, ya. Ada yang hitungannya begitu cepat, ada hitungan hari, ada hitungan pekan, ada hitungan bulan, ada yang bertahun-tahun didakwahi tapi tidak juga masuk dakwah ke tengah mereka. Di Arab Saudi, ikhwah sekalian, ketika saya di Jamiatul Da'wah wal Irsyad wa Tau'iyatul Jaliyat di Madinatid Dammam, ya,
sempat ada semacam jadwal di Al-Liaqah Tibbiyah ataupun semacam klinik atau puskesmas, dibikin bilik khusus, ada buku-buku di depannya. Kemudian di situ ketika ada orang baru datang, ya khadim atau khadimah atau amil, pekerja ekspatriat ke sana, maka untuk bisa mendapatkan iqamah atau kartu tinggal sementara, izin tinggal sementara, itu harus tes atau cek kesehatan. Nah, di antaranya ada di tempat tersebut. Kemudian kita menjemput mereka, menyambut mereka dengan dakwah, dan bisa jadi mereka ke situ itu adalah baru sehari 2 hari, baru sampai di bandara, istirahat di rumah majikan, kemudian datang ke situ untuk cek. Dan kita dapatkan tidak sedikit yang masuk Islam di tempat tersebut, bersyahadat, ya, tidak pakai hitungan pekan dan sebagainya. Baru datang, dapat muamalah yang baik dari majikannya, masuk, dapat hidayah, walhamdulillah. Ya, tapi ada yang sudah tinggal lama di sana, tidak juga masuk Islam, ya. Dan ini kita dapatkan. Dan di antara sebab mereka masuk Islam, di antaranya sekali lagi karena majikan yang baik, atau karena mereka melihat muamalah yang baik dari kaum muslimin, termasuk juga salatnya kaum muslimin. Mereka itu takjub dengan salatnya kaum muslimin dan bagaimana mereka menjaga ibadah salat. Ya, takjub ketika ternyata salatnya itu seperti ini, ya. Salatnya seperti itu, waktu-waktu salatnya. Mereka bahkan ada yang sampai ikut-ikutan salat padahal belum masuk Islam, ikut masuk masjid padahal belum masuk Islam, ya. Tidak tahu tata cara salat, tapi belajar. Bahkan di antara mereka ada yang oleh anak-anak kafirnya itu, anggap saja pembantu, diajari tata cara sholat, padahal masih non muslim, sudah sholat masih non muslim. Dan kemudian akhirnya masuk Islam. Tapi di satu sisi juga kita ada teman, ya, atau kenalan lebih tepatnya, orang non muslim dari Indonesia, bertahun-tahun tinggal di sana, terkadang datang ke kantor kita datang ke tempat dia juga, ya, karena ada keperluan, suatu keperluan. Terkadang ketika kita ada acara tenda Ramadan, ya, untuk berbuka puasa bersama, terkadang pun dia datang ke situ juga. Kita ajak Islam, tapi ya belum masuk juga. Sampai akhirnya pulang ke Indonesia pun belum bersyahadat. Ya, demikian pula dalam menuntut ilmu, kita memahami ilmu, memahami nasihat guru, memahami nasihat guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ulama kita, masyayikh kita atau orang tua kita, yaitu terkadang kita tidak mudah untuk memahaminya. Setelah berlalunya waktu baru kita memahaminya, ya. Dan saya cerita sendiri, ya, ketika awal-awal lulus Lipia, kemudian saya pribadi melihat beberapa hal dari sikap Ustadz Mubarak hafizahullah kok seperti ini. Saya tidak setuju dengan beliau, tapi saya diam. Tapi dengan berlalunya waktu, baru paham, ternyata beliau seperti ini. Baru paham, ternyata seperti itu. Dengan berlalunya waktu. Nah, demikian pula, ya, kita terkadang bisa jadi melihat sesuatu yang keliru padahal itu benar, atau bisa jadi kalau itu benar-benar keliru, ya, kita dapatkan dari guru-guru kita, maka kita ingatkan dengan cara yang baik, ya. Kita ingatkan dengan cara yang baik. Kemudian bahkan beliau memberikan sebuah nasihat yang sangat berharga, wa yabda huwa inda jafwati syekh bil i'tidar wa taubah mimma waqa'. Hendaknya ketika dia mendapatkan sikap kaku dari gurunya, hendaknya kita para penuntut ilmu yang memulai untuk minta maaf terlebih dahulu kepada guru kita dan bertobat dari apa yang telah terjadi, wal istighfar. Demikian pula beristighfar pada Allah. Wa in subul mujibalahu, dan dia menyandarkan sebabnya adalah dirinya, ya. Dia menyandarkan bahwa sebabnya adalah dirinya, bukan gurunya. Wa yaj'alul 'atba fihi 'alaihi, dan yang dia tegur adalah pertama-tama dirinya. Ya, dirinya dia tegur. Dia ingatkan. Fa inna dzalika abqa li mawaddati syaikhihi, karena ini bisa lebih melanggengkan kecintaan gurunya terhadap dirinya. Wa ahfadhu liqalbihi, dan ini bisa lebih menjaga suasana hati gurunya. Wa anfa'u lit-talibi fi dunyahu wa akhiratihi, dan ini lebih bermanfaat bagi kita, ya, para penuntut ilmu, baik di dunia kita maupun di kehidupan akhirat kita. Ya, dan memang seperti ini, menuntut ilmu butuh kesabaran, ya, terhadap gurunya, terhadap guru-guru kita. Wa an ba'dis salaf,
Ada riwayat dari beberapa generasi salafus saleh dahulu di mana mereka mengatakan man lam yasbir ala dhulli ta'allumi baqiya umrahu fi amayatil jahalah. Siapa yang tidak sabar hina, ya, siapa yang tidak sabar hina dalam menuntut ilmu, ya, rendah diri dalam menuntut ilmu, maka dia akan hidup selama-lamanya hidup buta dalam kejahilan, dalam kebodohan, ya. Antum menuntut ilmu itu ya diri kita yang menghinakan kepada guru kita, ya, supaya guru kita ridha memberikan ilmu kepada kita. Ya, kalau tidak, kita tidak mau menghinakan diri di hadapan guru kita. Ingat, ini menghinakan yang terpuji, ya, dan menghinakan di sini dalam batasan-batasan tertentu tentu saja. Ya, kesopanan, adab dan sebagainya, ya di dalam Islam sangat diperhatikan. Bukan maksudnya sampai sujud, sampai apalagi ruku di hadapan gurunya, kemudian apalagi, ya, gurunya lewat duduk, tunduk seperti di hadapan raja, ya tidak ada seperti itu, ya. Jadi dalam batasan-batasan tertentu, ya. Antum berlari ke sana kemari, berpindah dari satu kelas ke kelas yang lainnya, kalau dahulu dari satu majelis ke majelis yang lainnya, itu seakan-akan seorang menghinakan dirinya. Ya, bahkan dahulu di antara ulama ada yang mengatakan tidak, kalau ada orang berlari maka tidak lepas dari dua keadaan. Pertama, orang itu gila, yang kedua penuntut ilmu. Ya, berpindah dari satu majelis ke majelis yang lainnya bahkan sampai berlari. Atau orang gila terkadang jalan, lari, ya, dan sebagainya. Ya, ini menunjukkan bagaimana mereka berpindah dari satu ke tempat yang lainnya. Kalau di sini dari satu kelas ke kelas yang lainnya. Bahkan kita dapatkan di antara para ulama dahulu yang pengen sekali makan masakan yang enak, ya. Akhirnya dia sempatkan waktu untuk membeli ikan di pasar. Sudah membeli ikan, mau dimasak, dengar kajian Syekh Fulan dimulai. Akhirnya dia makan mentah-mentah. Ya, belum sempat dimasak, dia makan mentah-mentah, kemudian segera menuju majelis syekh yang lainnya. Bagaimana mereka sampai kehidupannya seperti itu. Wa man sabara alaihi ala amruhu ila 'izzi dunya wal akhirah, dan dia, siapa yang bisa sabar, ya, saya ulangi, dan siapa yang sabar atas hal tersebut, maka urusannya akan kembali kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya, sudah begitu banyak bukti di hadapan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat di dunia sebelum di akhirat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ingat, itu di dunia sebelum di akhirat, ya. Maksudnya di dunia Allah akan beri, di akhirat pun Allah akan beri. Wa li ba'dihim, dan ada ucapan dari sebagian mereka, innal mu'allima wat tabiba kilaihima la yansahani idza huma lam yukrama. Sesungguhnya guru dan dokter keduanya itu tidak akan tulus memberikan nasihat kalau keduanya tidak dimuliakan, tidak dihormati. Ya, kalau tidak dihormati, tidak dimuliakan, bagaimana akan ridho memberikan obat sang dokter, ya? Atau guru juga bagaimana dia akan ridho memberikan ilmu. Makanya kemudian penyair ini mengatakan, isbir lidaika in jafauta tabibahu. Maka sabarlah atas penyakitmu kalau engkau bersikap bengis terhadap dokter. Wasbir li jahlika in jafauta muallima, dan sabarlah atas kebodohanmu apabila engkau bersifat kaku, bengis kepada guru, ya. Makanya, nah ini kemudian butuh kita semuanya untuk bersikap baik kepada para guru kita, para masyayikh kita. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, "Dzalaltu taliban fa'azzastu matluban." Aku hina ketika menuntut ilmu, mulia kemudian menjadi orang yang dicari. Ya, beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ya, di hadapan rumah Zaid bin Thabit dan sahabat yang lainnya untuk mencari ilmu, ya, hingga akhirnya beliau adalah orang yang dicari oleh para ahli ilmu atau para penuntut ilmu, ya, di zaman-zaman beliau untuk mengambil ilmu dari beliau radhiyallahu anhu. Ada ucapan dari Al-Asma'i yang mengatakan, man lam yatahammal dhulla ta'allumi sa'atan baqiya fi dhullil jahli abada. Siapa yang tidak mau menanggung, tidak sabar menanggung
hinanya, rendahnya menuntut ilmu sesaat saja, maka dia akan hidup selama-lamanya dalam kehinaan, kebodohan, ya, dalam hinanya kebodohan. Makanya ikhwas sekalian, ya, ini ada penting bagi kita. Dan ada ucapan komentar dari Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah, ya, terkait masalah kesabaran para penuntut ilmu terhadap gurunya. Beliau mengatakan wal yauma takadu tan'akisul umur. Sekarang urusannya terbalik. Fasyuyukhumul ladzina yahrisuna ala an yastardau talamidahum wa yasbiru alaihim. Di mana para masyayikh, para guru-guru, mereka lah yang antusias untuk meminta keridhaan murid-murid mereka. Dan mereka berusaha untuk sabar terhadap sikap-sikap murid-murid mereka. Ya, kalau zaman dahulu para murid yang sabar atas sikap gurunya, kalau sekarang guru yang sabar atas sikap murid-muridnya, ya. Dan beliau ini dicetak kapan ini? Ini dicetak tahun 2011 dan tentu saja menulisnya beberapa tahun, ya, sebelumnya. Ini menunjukkan ucapan beliau pada saat itu. Dan semakin jauh zaman ini, semakin ke sini, maka manusia itu semakin beraneka ragam. Para penuntut ilmu juga beraneka ragam. Ya, para penuntut ilmu beraneka ragam, para thalabatul ilmi macam-macam, ya. Keadaan terus berubah. Tapi bukan berarti kita suudzon tentu saja antara satu dengan yang lainnya. Kita tidak boleh pesimis, tapi kita harus senantiasa optimis, yang memohon pada Allah, menggantungkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha melakukan segala-galanya. Ya, betapa terkadang kita dapatkan dari thalabatul ilmi dahulu di kelas, mungkin dia suka tidur, tampak malas-malasan, tapi di kemudian hari dia menjadi asadul minbar, singa di atas mimbar, ya, khutbahnya melengking, suaranya sampai ke penjuru dunia. Betapa banyak dari mereka yang tampak seakan-akan demikian dan demikian, tapi setelah itu dia menjadi orang yang bermanfaat bagi umat, ya. Dan itu yang kita harapkan, ya, itu yang kita harapkan semuanya. Apalagi antum, kita semuanya belajar ilmu agama, ya, dan tentu saja kuliah yang terbaik adalah kuliah ilmu agama. Kuliah yang terbaik kuliah ilmu agama. Antum apa faedahnya kuliah teknik perminyakan, gaji besar, kerja di Aramco Arab Saudi, petroleum Qatar atau yang lainnya, tapi ternyata kosong ilmu agama, nggak ada faedahnya, ya, nggak ada faedahnya. Antum punya uang beberapa triliun, meninggal dunia itu bukan uang antum. Kalau tidak digunakan untuk kebaikan, apa faedahnya dari uang tersebut? Ya, sebaik-baik yang antum tinggalkan bagi diri antum adalah amal soleh, terkhusus ketika amal soleh itu adalah amal yang menjadi usia antum, menjadi pahala jariyah, menjadi pahala jariyah. Kemudian waqala Mu'afa ibnu Imran, Mu'afa bin Imran mengatakan, mathalul ladzi yaghdabu 'alal 'alim mathalul ladzi yaghdabu 'ala asatinil jami'. Orang yang marah kepada guru, seorang guru, kepada syekh, kepada seorang yang berilmu, itu seperti orang yang marah kepada tiang-tiang masjid. Ya, di sini nggak ada tiangnya masjid ini, ya. Dan di antara pemandangan yang indah di sebuah masjid ketika tidak ada tiangnya, walhamdulillah, ya. Jadi sholat tidak terganggu, sholat terus nyambung. Ya, banyak masjid yang memiliki tiang. Nah, orang yang marah kepada guru, kepada syekh, kepada seorang yang berilmu, itu seperti marah kepada tiang-tiang masjid. Apa faedahnya? Tiang tersebut akan diam, tidak ada pengaruh apa-apa. Pengaruhnya kepada dirinya, ya, justru malah pengaruh kepada dirinya sendiri. Nah, ini ibarat yang beliau sampaikan. Jadi kalau seandainya dia marah kepada syekhnya, kepada gurunya, kita marah kepada syekh kita, kepada guru kita, maka tidak berpengaruh apa-apa bagi mereka. Pengaruhnya malah akan kepada diri kita sendiri. Wa qala Syafi'i, al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, qila li Sufyan ibni Uyainah. Ada yang berkata kepada Sufyan bin Uyainah, inna qauman ya'tunaka min aqtaril ardi taghdabu 'alaihim yushiku an yadhhabu aw yatrukuka. Wahai Sufyan, sungguh
ada orang-orang yang datang kepadamu dari penjuru dunia, kok kamu ternyata malah marah kepada mereka. Ya, itu berarti sudah begitu dekat mereka meninggalkan dirimu, akan pergi mereka dan meninggalkan dirimu. Coba kita dengar ucapan dari Sufyan bin Uyainah. Siapa dari kita yang tidak pernah mendengar Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, ya, mereka adalah para ulama. Ya. Kemudian Sufyan bin Uyainah mengatakan rahimahullah, hum hamqa idzan mithluka. Kalau mereka seperti itu, maka mereka dungu sepertimu. Ini ucapan keras dia ini. Kalau gitu mereka ya dungu sepertimu. Kalau mau meninggalkanku karena hal tersebut, mereka termasuk dungu. Intaraku ma yanfa'uhum li su'i khuluqi. Kalau sekiranya mereka meninggalkan apa yang bermanfaat bagi mereka, yaitu ilmu agama, karena kurang baiknya interaksiku, ya, muamalahku. Ya, karena sekali lagi setiap orang memiliki hal-hal yang tentu kekeliruan, kesalahan. Ya, selama kita mengetahui bahwa yang dominan adalah kebaikan, maka ambillah ilmu darinya. Qala Abu Yusuf, khamsatun yajibu 'alal insani mudaratuhum. Ada 5 perkara, 5 golongan orang yang harus bagi kita, bagi manusia untuk berlemah lembut kepada mereka. Wa 'adda minhum, dan kemudian Abu Yusuf mengatakan, menyebut di antara mereka adalah al-alim liyuktabasa min ilmihi, yaitu kita butuh berlemah lembut kepada guru, seorang alim, pada guru kita atau seorang alim, agar bisa diambil ilmunya. Ya, agar bisa diambil ilmunya. Dan sudah disampaikan, ya, tadi bagaimana kalau kita pergi ke dokter tapi ternyata kita tidak sabar terhadap dokter, ya, maka dokter tidak akan memberikan resep kepada kita, tidak akan memberikan obat pada kita. Demikian pula alim, ketika kita mendatangi sementara kita dalam keadaan congkak angkuh, ya, maka tentu dia, ya, guru tersebut tidak akan memberikan ilmunya kepada kita, ya. Ini kalimat yang kita perhatikan, ini kalimat yang begitu keras, ya. Hum hamqaidan. Kalau gitu mereka pandir, mereka dungu sepertimu, ya. Jadi bagi kita para thalabah, hendaknya kita sabar. Sebagaimana bagi para guru-guru pun, mereka pun harus sabar juga terhadap murid-muridnya. Dan fenomena kesabaran yang begitu indah adalah di majelis ilmu, ya. Kesabaran yang berbuah banyak kebaikan itu majelis ilmu. Tanpa sabar antum tidak akan duduk di situ. Tanpa sabar dari saya juga, saya tidak akan duduk di sini. Ya. Antum bagaimana berduduk berlama-lamaan? Ya, kalau di sini mungkin hanya sekitar 45 menit sampai 50 menit, ya, atau 1 jam maksimal lah kurang lebih. Ya, tapi di majelis-majelis yang lainnya terkadang kita dapatkan, ya, enggak usah jauh-jauh, antum setiap hari lah dari pagi sampai siang, terkadang sore ada jam lagi. Ya, itu kalau tidak ada kesabaran, antum sudah tinggalkan. Ya, antum sekarang sedang merangkai harapan antum, cita-cita antum. Ada orang-orang yang malas sekarang. Akhirnya nanti pun dia akan, ya, seperti itu keadaannya. Tidak jauh dari keadaannya sekarang. Makanya ada yang bikin video, ya, anak-anak yang bolos sekolah lempar tas keluar pagar, akhirnya kerjaannya ngelempar batu ke atas. Jadi tukang apa? Ya, tukang bangunan. Meskipun bukan untuk merendahkan tukang bangunan tentu saja, ya. Mereka pun kerjaan yang mulia tentu saja, yang halal, ya, yang baik. Makanya, ya, kita sekarang capek, lelah, berletih letih, ini demi masa depan kita, ya. Silahkan tanya pada siapa saja yang ahli dalam urusan dunia, mereka adalah orang yang paling capek. Atlet-atlet yang paling wah, yang lari kuat maraton 42 kilo hanya beberapa jam saja, mereka adalah orang-orang yang luar biasa usahanya. Atau demikian pula mungkin teman-teman antum ada yang juara olimpiade internasional fisika, kimia, matematika, mereka adalah orang-orang yang lelah murojaahnya, ya. Atau teman-teman antum yang hafal mungkin Tuhfatul Atfal, atau demikian pula Alfiyah bahkan, atau Nadham Imriti,
untuk al-Ajurumiyah, maka tentu saja dia paling lelah untuk dalam murojaahnya. Ya, kalau antum tidak mau murojaah tidak usah punya hafalan. Ya. Kalau mau murojaah ya harus punya hafalan. Tapi ternyata murojaah itu sesuatu yang sulit, dan ada yang lebih sulit dari murojaah adalah memahami. Yang kemudian ada yang lebih sulit lagi yaitu mengamalkannya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Ya, karena tujuan kita belajar ini adalah untuk diamalkan. Ada sebuah riwayat dari Al-A'mash yang diriwayatkan oleh, ada kisah dari Al-A'mash yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lainnya, bahwasanya dahulu ada dua orang yang bolak-balik datang pada beliau. Satunya senang dengan hadis, adapun yang lainnya bukan. Kemudian ternyata Al-A'mash ini memarahi talib yang mempelajari ilmu hadis. Kemudian ternyata satunya, temannya, berkata kepadanya, "Lau annahu ghadiba 'alayya kama ghadiba 'alaika lama 'udtu ilaihi." Sekiranya Al-A'mash memarahiku seperti kamu dimarahi, maka aku tidak akan kembali kepadanya. Paham? Ini ucapan-ucapan seperti ini hati-hati ya, terkadang merusak hubungan karena apa? Ucapan seseorang. Kemudian Al-A'mash mendengar ucapan temannya tersebut dan mengatakan, "Idzan yakunu ahmaq mithlaka idza taraka ma yanfa'u li su'i khuluqi." Kalau seperti itu, maka dia termasuk orang yang dungu sepertimu ketika dia meninggalkan apa yang bermanfaat baginya karena akhlakku, ya. Nah, ini ucapan dari beliau ya, untuk para thalabatul ilmi membutuhkan kesabaran dalam menuntut ilmu. Dan kemudian ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azakumullah. Satu poin tadi yang saya sampaikan, ada hal yang baik sekali, ya, bagus sekali, yaitu terkait muamalah kita atau kita dalam menilai orang lain. Terkadang kita menilai orang lain itu dipengaruhi oleh penilaian teman kita. Ini saya katakan hati-hati. Ada teman-teman yang merusak hubungan kita dengan teman kita yang lainnya, sementara teman itu tulus bermuamalah dengan kita, dan bisa jadi dia kurang tulus bermuamalah dengan orang yang sedang ada masalah dengan dirinya. Ya, makanya ketika kita bermuamalah dengan orang lain atau menilai orang lain, maka nilailah langsung dari diri kita. Alhamdulillah Allah berikan akal pada kita. Kita bisa mencerna ya dengan akal tersebut kebaikan dan keburukan. Tiba-tiba ada suara, "Ustaz atau Mas, si fulan itu demikian. Ini terkadang bisa merusak hubungan kita dengan si fulan. Suudzon, ya. Makanya hati-hati kalau punya masalah pribadi dengan fulan, ya, jangan mencari dukungan, tidak perlu mencari dukungan. Ya. Dan apa faedahnya seandainya antum punya banyak orang yang pro antum tapi dia yang benar? Enggak ada faedahnya. Ya, antum meninggal dunia akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi, ya, pertama, antum ketika menilai seseorang jangan menilai dari bisikan kanan dan kiri. Kemudian juga kalau seandainya antum memiliki masalah dengan fulan atau fulan yang lainnya, maka jangan mencari dukungan. Ya, jangan mencari dukungan. Dan antum semuanya sudah dewasa, alhamdulillah sudah syabab, aqwiya. Ya, Allah sekali lagi berikan pada kita akal yang bisa menimbang-nimbang. Jangan sampai penilaian orang lain kita jadikan dasar untuk menilai orang yang dinilai oleh teman kita tersebut, ya. Dan ini juga penting dalam masalah dunia akademik juga, ya. Makanya termasuk dalam masjid memilih ma'had, kuliah, kampus dan sebagainya. Bisa jadi ada orang-orang yang keluar dari kampus ini karena penilaian dari temannya, ya. Sudah kamu nggak usah kuliah di sini, mending di sana lagi, bla 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 bla, ya. Sementara ini dia melihat ini kampus baik bagi dirinya, tapi karena terhasut, terpengaruh omongan, akhirnya dia pergi, meninggalkan. Akhirnya dia merugi sendiri. Ya, belum tentu tempat yang menjadi lokasi pilihan ataupun tempat pilihan yang keduanya itu lebih baik daripada tempat yang pertama. Ya, belum tentu. Kemudian antum perlu mendengar juga cerita ini.
apa yang disebutkan oleh beberapa ulama tentang Abdurrahman bin Harmalah. Abdurrahman bin Harmalah, beliau pernah mengatakan, qad syajjani Sa'id ibn al-Musayyab bil ilmi marratain. Sa'id ibn al-Musayyab, salah satu fuqaha yang 7 dari kota Madinah, seorang tabi'in mulia, ya, Abdurrahman mengatakan Sa'id bin Musayyib ini pernah mencederai kepalaku sebanyak 2 kali. Itu syajja ra'sahu wa daraba alaihi hatta adma ra'sahu fil ilmi marrataini. Karena ilmu sampai pernah pukul kepala sebanyak dua kali. Tapi apa yang dilakukan? Beliau tetap tidak pergi, ya, belajar kepada Sa'id bin Musayyib. Karena memang dia butuh kepada ilmu, dan di majelis ilmu butuh kesabaran. Dan ini zaman sekarang ya tidak bisa kita terapkan. Ini contoh-contoh kejadian saja, ya. Terkadang terjadi hal seperti ini sampai kepalanya luka, tapi tentu saja ini jauh berbeda dengan zaman kita. Baik, itu adab yang ke-5. Adab yang ke-6, ini ada pertanyaan, dan kulluna dzalikar rajul, kita semuanya sama seperti yang bertanya ini. Ustaz, bagaimana cara mengembalikan iman yang dahulu terasa manis, ya, nikmat saat beribadah dan sangat banyak berdoa kepada Allah Ta'ala dan bergantung padanya, tapi sekarang terasa hambar iman tersebut dan kurangnya berdoa pada Allah padahal anak sudah bertobat dari dosa, Ustaz, setiap waktunya. Baik. Apa yang antum hadapi ini, akhi as-sa'il yang bertanya, ini adalah problematika kita semuanya, ya. Terkadang kita dapatkan hal semacam ini. Ketika pertama kali kenal dakwah atau taubat, tidak tahu kalau mungkin sebagian antum adalah sejak lahir sudah ala sunnah, ya, maka beda. Maka masya Allah, khusyuk, rajin sholat 5 waktu, shaf awal, ya, rajin berdoa. Intinya bisa benar-benar merasakan kenikmatan dalam beribadah pada Allah, nikmat iman, manisnya iman, halawatul iman antum merasakan. Tapi lama-lama kok ternyata seperti itu, ya. Ternyata kok seperti ini, ya. Saya apalagi semakin menuntut ilmu kok ternyata malah seperti ini. Seakan-akan hambar. Itu yang terkadang kita rasakan. Ya, dan itu yang diinginkan oleh iblis. Itu yang diinginkan oleh iblis, ya, antum meninggalkan ilmu, kembali kepada masa dahulu, ya, sehingga dia berhasil dan mudah baginya untuk menyesatkan antum dalam jurang kesesatan. Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, i'lam anna awwala tablis iblis 'alan nas sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah bahwa tablis iblis ataupun propaganda dan tipu daya iblis yang pertama terhadap manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu, ya. Karena orang yang sulit disesatkan itu adalah orang yang berilmu. Dan iblis berusaha untuk bagaimana antum jauh dari ilmu, ya. Fa idza atba'a masabihahum khabbatahum fi dzulmi kaifa sya. Ibnu Jauzi kemudian mengatakan, seandainya iblis berhasil memadamkan lentera agama mereka, maka dengan mudah, dengan sesuka hati iblis, dia bisa menyesatkan manusia di dalam gelapnya kesesatan, ya. Makanya penting, sumber daya manusia paling produktif bagi iblis adalah orang yang bodoh agama. Catat ucapan saya. Sumber daya manusia yang paling produktif bagi iblis adalah orang yang bodoh agama. Mudah dihasut, mudah diadu domba, mudah dijadikan sebagai pasukan dan lain sebagainya, ya. Makanya sampai-sampai ada mengatakan musuh yang cerdas lebih baik daripada teman yang bodoh. Musuh cerdas kita bisa mempelajari, mengambil faedah dari kecerdasannya, ya. Tapi kalau teman yang bodoh ini membahayakan diri kita, bukan hanya dirinya, tapi diri kita juga akan berbahaya.
itu orang yang bodoh. Nah, syaitan ingin antum seperti itu, makanya berusaha dengan berupaya dengan berbagai macam upaya dia menyesatkan orang yang menuntut ilmu, ya, orang yang belajar ilmu, yang akan dia rusak itu bukan rumah yang rusak, tapi rumah yang baru. Apa faedahnya merusak rumah yang rusak? Orang-orang kufar ya sudah kufar, orang-orang musyrikin ya sudah melakukan kesyirikan, sudah cukup itu. Itu adalah tujuan utama iblis. Nah, demikian dengan ya, maka itu kemudian dia merusak orang-orang yang berusaha untuk istiqomah, untuk lurus. Ada orang-orang yang zikir sampai ribuan kuat. Antum terkadang zikir pada zuhur, pada salat 5 waktu 5 menit berat, ya. Karena memang itulah godaan iblis. Ya. Menjadikan antum berat melakukan amalan-amalan yang benar-benar ada tuntunannya. Ya, demikian pula ya berusaha juga dia menjadikan antum jauh dari rasa halawatul iman tadi, nikmatnya iman. Makanya ketika antum dapatkan rasa seperti itu, terus istiqomah, berusaha istiqomah, jangan pedulikan, terus menuntut ilmu, terus dekatkan diri pada Allah dan ingat ya antum pahami hakikat dari iman. Al-iman khamsun nunat. Iman itu adalah 5 huruf nun. Qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atish syaitan. Khamsun nunat, 5 huruf nun akhirnya. Iman adalah ucapan sesuatu yang diucapkan dengan lisan, diyakini di dalam hati, dilakukan oleh anggota badan kita. Dia bisa bertambah dengan taat pada Allah Ar-Rahman dan bisa berkurang dengan taat pada syaitan. Nah, kalau antum berada di tengah-tengah atau dekat kepada taat pada syaitan, ya berarti caranya bagaimana? Tambah keimanan antum, dekat ya, tambah keimanan antum dengan mendekatkan diri pada Allah, semakin taat pada Allah. Ya, dan antum tidak mungkin bisa benar-benar taat padanya kecuali ya ba'da taufik min Allah, ya, kecuali dengan jalan ilmu, ya. Orang itu akan benar-benar bertakwa dengan jalan ilmu, ya, bukan dengan jalan yang lainnya. Antum bisa takwa dengan jalan ilmu, beribadah kalau dengan baik dengan jalan ilmu, antum bisa merasakan halawatul iman dengan ilmu, ya, bukan dengan kebodohan, bukan dengan bodohan, dengan asal-asalan. Makanya kenikmatan dalam beribadah yang sungguhnya itu adalah yang mabni alal ilmi, bukan yang contohnya mungkin zikir lama-lama atau melakukan ibadah keliling-keliling muter-muter di masjid atau dengan dendang lagu dan sebagainya. Bagi mereka itu Allah nikmat, ya, bukan itu. Tapi ketika antum mengamalkan amalan sesuai tuntunan Rasulullah SAW, ya, jadi dengan ilmu, benar-benar dengan ilmu, ya, sebagaimana antum mau membersihkan hati antum, tazkiyatun nafsi, dengan ilmu, bukan dengan semedi, bukan dengan yoga, ya, atau yang lainnya. Tidak perlu gerakan-gerakan tertentu dan sebagainya, ya, sehingga melakukan itu malah akan semakin jauh dari tuntunan Islam. Caranya bagaimana? Baca Al-Quran, ibadah pada Allah, ya, dengan ilmu, dengan ilmu, ya. Nah, makanya ketika antum mendapatkan seperti ini, terus lawan saja syaitan tersebut, dekatkan diri pada Allah, tidak usah pedulikan rasa mungkin terkadang hambar yang antum dapatkan, itu adalah bagian dari godaan. Rasa hambar yang antum dapatkan itu bagian dari godaan, ya. Wallahu taala alam. Baik, ini adab yang ke-6, surah adzan tidak bisa kita baca sekarang. Wallahu taala alam. Mungkin ada yang bertanya, memanfaatkan waktu. Ada yang bertanya tidak? Fadhal. Kalau enggak ada kita tutup. Khalas. Tafadhal. Dengan nama antum. Ya. Bagaimana ada batasan nggak sama amal yang buruk ini? Kita harus bersabar dan apa jika nanti kita meninggalkan ada batas sampai mana gitu? Jadi kita harus meninggalkan buruk tersebut. Sudah disampaikan. Coba antum lihat adab yang ini, Abu Man anta? Abu siapa? Tidak apa-apa. Kunyah antum Abu siapa? Hah? Abu Senam.
Baik. Bertanya sampai batasan mana kita sabar terhadap muamalah atau akhlak guru gitu ya. Sudah disampaikan di awal bab yang pertama, adab yang pertama apa? Kita ini sampai adab yang kelima. Adab yang pertama apa? Ya, istikharah fi ikhtiyar asyuyukh. Istikharah untuk dalam mencari memilih ya guru. Jadi selektif dalam memilih, mohon pada Allah. Nah, ini kan berarti adab yang selanjutnya. Jadi antum berarti lakukan adab yang ini, kemudian setelah antum mungkin musyawarah tanya dan sebagainya, tahu ini adalah guru yang baik. Ya kan? Jadi antum hukumi pertama kali antum tetapkan bahwasanya antum menuntut ilmu kepada al-syekh al-ustad al-asal fihi annahu khair. Bahwa dia asalnya adalah ustadz yang baik. Baik. Tapi namanya sebaik-baik orang tetap sudah kita sampaikan, innahu basyarun minal basyar, manusia biasa, terkadang keliru, terkadang ini muamalah dan sebagainya, tapi al-asal fihi khair. Dan ini kalau antum jadikan sebagai pondasi penting untuk antum yang belum menikah, ya. Antum ketika hendak menikah bisa jadi bukan karena jatuh cinta, tapi karena ingin membangun cinta, ya. Bikin kaidah penting, ya ukhti, ya zaujati, ya habibati, atau terserah antum dengan istilah-istilah tersebut, bahwa saya cinta sama anti dan saya pengen membangun cinta dengan anti. Saya juga kakang mas, oke, sama-sama. Jadi selanjutnya seandainya ada ucapan yang kurang baik, sikap yang buruk, ataupun apa yang tidak baik dari saya, mohon dimaafkan. Saya juga kakanda, oke. Jadi ini hal yang penting. Paham? Dua kaidah penting, bahwa kita semuanya ingin kebaikan. Antum juga ketika melihat guru, bahwa guru itu adalah guru baik. Ketika guru itu keliru, asalnya dia baik. Ya, asalnya dia baik. Jangan sampai seperti di pramuka. Senior apa? Dua pasal senior dalam pramuka. Pertama, senior tidak pernah salah. Ketika salah, pasal keduanya, ketika salah lihat pasal pertama. Nah, tidak seperti itu. Ya. Jadi demikian pula ketika asalnya antum lihat orang itu baik, pasti antum akan dapatkan orang itu terkadang tidak baik. Di tengah keluarga, suami istri, atau demikian pula termasuk guru, termasuk teman-teman. Makanya al-hubbu fillah wal bughdhu fillah itu berat ya ikhwah. Cinta karena Allah, benci karena Allah itu tidak mudah, berat. Bukan hanya menerima yang enak-enak, yang baik-baik, tapi yang buruk-buruk kita tinggalkan begitu saja. Dari 10 tahun muamalah kita baik, karena satu hal kemudian tidak baik, akhirnya kita tinggalkan. Bukan seperti itu. Yang tidak baik ini adalah cabang kecil. Asalnya dia selama 10 tahun ini apa? Baik. Demikian pula antum muamalah dengan guru antum, ya. Pun seperti itu, bahwa secara asal baik. Kalau seandainya keliru bagaimana? Ya, sampai kapan saya bersabar? Namanya sabar tidak ada batasnya. Antum tahu sabar tidak ada batasnya. Mendapatkan musibah sabar tidak ada batasnya. Antum diganggu orang sabar tidak ada batasnya. Ini teori. Prakteknya ya terkadang kita keliru memang, ya. Teorinya sabar tidak ada batasnya. Rasulullah SAW pernah menasihati seorang wanita di kuburan. Salah satu kerabatnya ada yang meninggal dunia. Kemudian Rasulullah nasihati, tapi kata wanita itu, ilaika anni fa innaka lam tusab mithla musibati. Jauhlah dariku, padahal itu Rasulullah. Menjauhlah dariku karena engkau tidak merasakan musibah yang menimpaku. Akhirnya Rasulullah pergi. Ya, suatu ketika kemudian akhirnya wanita itu tahu, ada yang ngasih tahu itu tadi Rasulullah. Akhirnya dia mendatangi Rasulullah SAW dan minta maaf. Kata Rasulullah, innamas as-sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran yang terpuji yang sesungguhnya adalah ketika pertama kali seorang mendapatkan musibah. Ya, ini sabar yang berat. Antum mendapatkan musibah langsung sabar saat itu juga, ini yang berat, ini yang terpuji. Bukan nanti-nanti, bukan besok, bukan tidak ada cara kecuali sabar, ya sudah itu. Kalau ulama katakan ini sabrul hayawan. Ini sabarnya hewan, ya. Jadi sabarnya karena terpaksa. Tapi terkadang kita melakukan sabar seperti itu. Nah, Rasulullah ketika mengatakan kali pertama, beliau tidak mengatakan sampai kapan. Ya, sabar terus. Dan mengapa sabar itu tidak ada batasnya? Karena balasannya pun tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum
bighairi hisab ya. Orang yang sabar hanya orang sabar yang pahalanya itu tanpa batas ya. Paham ya akhi? Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.